Mengapa di seluruh dunia selalu ada gerakan untuk peduli dengan orang-orang cacat? Anak cacat dijelaskan dengan dua cara secara ilmiah. Secara psikologis, penjelasan-penjelasan itu baik adanya, tetapi kita coba menjelaskan anak cacat dalam perspektif iman. Mengapa di seluruh dunia selalu ada gerakan untuk peduli dengan orang-orang cacat, terutama anak-anak cacat? Kita berterima kasih kepada biara ini dan kita mendukung biara ini karena mereka dengan hati yang mulia sungguh menaruh perhatian yang sangat istimewa terhadap anak-anak ini. Anak cacat dijelaskan dengan dua cara secara ilmiah. Secara ilmiah itu dijelaskan sebagai akibat dari misalnya malnutrition. Secara psikologis dijelaskan sebagai akibat dari psychic malnutrition. Penjelasan-penjelasan itu baik adanya supaya kita paham tentang kecacatan itu dari aspek fisik dan dari aspek psikologis. Tetapi kita coba menjelaskan anak cacat dalam perspektif iman. Sepanjang yang saya tahu, ya terutama saya paham selama 17 tahun, Allah selalu memberi yang terbaik. Dia membawa segala sesuatu untuk diberikan ke dunia dan bertumbuh sendiri dengan bantuan Allah sendiri. Ketika anak itu sudah menjadi bagian dari tubuh ibunya dan menjadi bagian dari kebersamaan dalam keluarga, disinilah pentingnya aspek fisik dan psikologis. Secara psikologis, anak itu begitu diketahui bahwa dia ada, undanglah Tuhan untuk terus menumbuhkan kedamaian di dalam rumah. Kemudian, karena dia datang dari Allah dengan segala kemuliaan jiwanya, dengan segala potensi yang sudah Tuhan siapkan untuk berkembang kemudian, orang tua yang sedang hamil atau ibu yang sedang mengandung, dengarkan anak. Kita terjebak dalam arus berpikir ilmiah bahwa anak itu diberi makan sesuai dengan tuntutan ilmu.
kita tidak pernah bertanya pada Allah apa yang dibutuhkannya. Ini barangkali penting untuk kita yang beriman. Tanyalah Tuhan, tanyalah anak itu. Karena dia yang akan berbicara, Tuhan akan berbicara melalui keinginan anak itu. Mekanisme yang dipilih oleh anak ketika diberi makan yang salah, yang tidak cocok dengan yang dikehendaki Allah, makanan itu ditolak, muntah, diare. Ketika sudah mengalami itu, berhenti sebentar, jangan terburu-buru ke rumah sakit, karena di sana akan dibawa ke dunia lain, bahkan keluar dari iman, bahwa ini keracunan kehamilan. Yang salah adalah anak itu. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua, anak akan bereaksi dengan segala macam cara. Ada kebencian terhadap adik kakaknya, atau kebencian terhadap yang lain. Itu juga satu pesan dari Allah melalui bayi itu, bahwa ciptakan cinta. Nah, dalam perjalanan waktu, anak ini karena dia datang dari Allah, dia selalu mengorbankan dirinya. Jadi ketika dia coba berkomunikasi dengan cara baik kepada orang tuanya, dan dia tetap tidak dihiraukan, maka satu-satunya yang dia lakukan adalah, biarlah saya lahir sebagai anak cacat. Inilah ciri pengorbanan yang dibawa anak dari Allah ke dunia sebenarnya, ke dunia keluarga. Jadi anak-anak ini adalah anak yang berhati mulia. Karena mereka berkorban demi keluarga. Mereka rela cacat demi keluarga. Lalu sebenarnya keluarga itu mesti berpikir, ini adalah kesalahan kami tidak mendengarkan anak. Maka kami bertanggung jawab. Tetapi ketika dunia, keluarga tidak sanggup dengan berbagai alasan, maka Tuhan menggerakkan kamu di sini. Terima kasih. Saya merasakan getaran cinta kamu terhadap anak-anak ini. Sebenarnya kamu di sini adalah melayani Santo dan Santa yang berkorban demi keluarganya. Karena dia tidak melawan orang tuanya. Dan itulah ciri orang baik. Dia tidak melawan, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia berkorban demi orang lain. Biara ini sudah ikut ambil bagian di dalam. Sebenarnya praksis hidup suci itu, ya seperti Romo katakan tadi, kan biarkan dia bertumbuh. Kita jalani saja. Dan bukan kekuatan kita yang menumbuhkannya. Kekuatan Allah. Yang terpenting bagi kita, masuk saja. Ya, saya sudah praktekkan banyak. Banyak orang enggan untuk berkebun di Kupang. Saya bilang, kita nanam saja. Satu, dia makhluk hidup. Dia pasti mau hidup. Dia akan berjuang untuk hidup.
Yang kedua, Tuhan menghendaki adanya makhluk hidup, maka Tuhan mau memelihara makhluk hidup itu. Tugas kita hanya berbuat sesuatu yang kecil. Saya sering mengajarkan di rumah, tugas kita cuma gali lubang ini. Tidak sedalam. Sesekali kita bantu dengan air, sebantu dengan apa. Saya bilang di depan apa itu, kafe itu, pisang itu sudah 12 tahun. 12 tahun, karang batu keras di bawahnya. Hanya kita himpun saja tanah di situ. Saya bilang coba, kita tidak ikut bagaimana dia akarnya bekerja, dia bagaimana dia ambil air, bagaimana dia bertumbuh. Kita hanya kerja 10 menit, kita panen selama 12 tahun. Bagaimana Allah berkarya di dalam yang hidup dan di bumi. Jadi suster dan biara di sini sudah menunjukkan itu. Terima kasih. Pater Romo, mari kita dukung dengan cara kita masing-masing. Terima kasih.